Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Warnasiban Sibamora dengan NIM B1A1233352. Perkenalkan, nama saya Osari Aman Simanulang dengan NIM B1A1233360. Perkenalkan, nama saya Lili Endasari dengan NIM B1A1233380. Perkenalkan, nama saya Adel Pito Palingkoman Manalu dengan NIM B1A1233384. Perkenalkan, nama saya Anyelir Laititia dengan NIM B1A1233385. Halo, aku Esther Jana Linggo dengan NIM B1A1233386. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 5 tugas hukum lingkungan dengan tema pencemaran lingkungan. Kami datang ke daerah jembatan Sungai Buluran, di mana bisa kita lihat di daerah sungai ini sudah banyak sekali sampah yang tercemar. Sungainya juga sudah tercemar. Nah teman-teman, masalah pencemaran lingkungan saat ini sangatlah meresahkan bagi masyarakat. Jadi, apa yang dimaksud dengan pencemaran? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui buku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lalu, peraturan apa saja yang mengatur tentang pencemaran lingkungan? Undang-undang yang mengatur pencemaran lingkungan di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pencemaran lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan peraturan utama yang mengatur tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini memuat ketentuan tentang yang pertama adalah hak dan kewajiban setiap orang dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua adalah pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah pengelolaan sampah. Yang keempat adalah pengelolaan air limbah. Yang kelima adalah pengelolaan udara bersih. Yang keenam adalah penilaian dampak lingkungan. Dan yang ketujuh adalah pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya, kami bertanya sedikit kepada masyarakat sekitar. Baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada sekitar di jembatan Buluran. Baik Bu, sebelumnya saya mau tanya, sudah berapa lama ya pencemaran sampah di sungai? Sudah lama ya. Kira-kira Bu, sungai ini airnya digunakan nggak sih sama masyarakat buat sehari-hari? Tidak ya, tapi langsung pembuangan aja. Kira-kira Bu, dampak apa sih Bu yang terjadi waktu pencemaran sungai kayak sampah menumpuk itu? Banjir ya? Sampai ke rumah-rumah gini ya Bu? Dulu pernah ya? Sekarang nggak lagi, sudah tidak. Emang nggak ada ya Bu, waktu banjir ini tindakan lanjut dari pemerintah gitu, kayak perhatian dari pemerintah? Nggak ada ya, gitu kan kayak Cek apa? Harga pikiran ada sudah bisa banjir terus-terusan, begitu sih. Harapan Ibu apa sih buat pemerintah kayak untuk misalnya kalau terjadi banjir lagi? Kalau bisa buang sampah yang sembarangan, sampai tidak banjir, kasihannya rakyat yang bawah kan. Bisa aja Bu, yang bisa ditanyakan. Terima kasih ya Bu. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan ini? Setelah kami menanyakan kepada masyarakat sekitar, ada beberapa dampak dari pencemaran sungai yang terjadi di Buluran ini. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat pencemaran sungai salah satunya adalah masyarakat di sekitar sungai yang akan rentan terserang penyakit, kemudian besar kemungkinan terjadinya banjir akibat sampah yang menumpuk di sungai, dan juga berakibat pada matinya flora dan fauna di sungai dan sekitarnya, serta dapat menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar sungai. Setelah kita mengetahui dampak yang terjadi akibat pencemaran sungai, ada baiknya kita juga memberikan solusi yang dapat kita berikan untuk pencemaran sungai, yakni 1. Jangan membuang sampah ke dalam sungai. 2. Gunakan deterjen atau produk rumahan ramah lingkungan. 3. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. 4. Ikut dalam bersih-bersih sungai. 5. Melakukan penanaman pohon.
Dan terakhir 6, mengelola sampah yang ada di sungai. Mungkin hanya itu solusi yang dapat saya berikan untuk pencemaran sungai. Nah teman-teman, jadi dari penjelasan yang telah kami sampaikan, ada baiknya kita sebagai manusia harus lebih memperhatikan lingkungan kita. Mari bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap lestari. Nah, bisa kok bisa. Kami dari kelompok 5. Agen atau produk. Sedikit pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada masyarakat sekitar Jember.